Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Jumat pagi hari ini tanggal 24 Oktober 2025. Oh, kita berterima kasih kepada Tuhan. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, kita tiap hari berjalan bersama Yesus. Kita selalu disertai Tuhan, tanggal demi tanggal terus kita berubah. Sampai nanti akhirnya minggu depan sudah tanggal 31 Oktober terus. Ya, minggu depan berikutnya 2 minggu lagi berarti sudah berjalan di bulan November. Hidup adalah sebuah perjalanan, tapi jangan pernah berjalan sendiri, tapi minta pimpinan Tuhan. Jalan serta dengan Yesus. Sebab kita mau baca firman Tuhan, Ayub pasal 21 pada pagi hari ini. Satu pasal penuh respon Ayub tentang perjalanan orang fasik. Tidak pernah ada yang kekal jalan orang fasik. Kata dalam 1 Samuel pasal 29, langkah kaki orang cinta Tuhan di dalam perlindungan Tuhan, tapi orang fasik akan mati di dalam kebinasaannya. Itu mari kita mau langkah demi langkah sebelum kita beraktivitas pada Jumat pagi ini 24 Oktober. Marilah kita serahkan kepada Tuhan. Kita mau melangkah bersama Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat. Kami nyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 275. Jalan serta Yesus setiap langkah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Tuhan Yesus. Serahkan semua persoalanmu dan percayalah, haleluya. Jalan serta Yesus sampai kita di surga. Haleluya. Jalan serta Yesus setiap langkah hidup kita. Haleluya. Ku akan merasa cintanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Serahkanlah semua hidupmu dan percayalah pada Tuhan Yesus. Jalan serta Tuhan Yesus sampai kita di surga. Amin. Haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam pencomooh, tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil. Jalan serta dengan Yesus sampai kita bersama Yesus di surga. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin. Haleluya. Oh, hormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan
kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku. Jalan serta dengan Yesus sampai ku masuk ke surga. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Amin, haleluya. Jumat pagi ini Bapak, kami mau baca firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosa-dosaku. Amin, haleluya. Ku mau bersama selalu dengan Yesus sampai aku masuk ke surga. Ampunilah semua dosaku, Tuhan, kuduskanlah hidupku. Amin. Berfirman ya Bapak, kuduskan pagi ini. Kami siap bacakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang sungguh baik. Yesus cinta Bapak, Ibu, Saudara semua. Tapi mari kalau kita cinta Yesus, kita mau taat kepada firman Tuhan. Jangan berjalan di jalan orang fasik, kata firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Mari kita taat kepada firman Tuhan. Orang fasik itu orang yang tidak mau mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Orang jahat, keras kepala dia. Padahal dia tahu tentang Tuhan, tapi tidak mau mengenal Tuhan. Ya, tapi mari, seperti tadi firman, tidak berdiri jalan orang berdosa. Orang berdosa sama itu, orang fasik sejalan tuh orang berdosa. Dia hidupnya dosa terus, tidak mau berjalan dalam kebenaran Tuhan, tapi dia akan hancur. Orang fasik kan binasa di dalam jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ya, untuk itu mari kita mau ikuti firman Tuhan. Kita mau baca pada pagi hari ini. Oh, luar biasa, saya senang sekali. Ada pagi rutin saudara ya. Ada pagi, nanti malam, pagi, malam. Sebetulnya manusia sudah sering kali saya katakan menantikan kematian saudara ya. Ini hari Jumat, nanti minggu depan 31 Oktober ketemu Jumat lagi. Jumat lagi, berikutnya bulan November. Terus ya, hidup ini kalau nggak ada Tuhan, saudara jenuh. Ya, menantikan kematian sebetulnya. Tapi karena di dalam Tuhan Yesus, saya menantikan kedatangan Tuhan. Itu beda saudara. Ya. Nanti hidup di surga itu kalau bersama Yesus nanti hidup di surga. Kalau hidup di dalam dunia, suruh cari dunia seperti orang fasik binasa nanti di dalam kefasikannya. Maka oleh itu mari kita mencinta Tuhan, hiduplah di dalam firman Tuhan. Amin. Mari saya mau baca firman Tuhan sekali lagi. Ayub pasal 21 ayat 1 sampai 34, demikian firman Tuhan. Respon Ayub. Tetapi Ayub menjawab, dengarkanlah baik-baik perkataanku, biarlah itu menjadi penghiburanmu. Nah, ini membalas saudara ya. Karena kemarin kita baca ya, ada orang Sofar ya, orang Bildad ya, semua Elifas, semua memang teman sahabat Ayub itu ya. Ya, jadi banyak dapat kritikan-kritikan ya dari sahabat-sahabat Ayub. Maka Ayub respon saat ini ya. Terus dikatakan, bersabarlah dengan aku akan berbicara. Sehabis bicaraku, bolehlah kamu mengejek. Kepada manusiakah keluhanku
Ketujuh, mengapa aku tidak boleh kesal hati? Berpalinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang, dan menutup mulutmu dengan tangan. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut, dan gemetarlah tubuhku. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Nah, ini sudah keadaan stres, ya. Si Ayub keadaan stres ini. Dia puji orang fasik, ya. Orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah kuat. Mana ada cinta orang fasik, ya. Keturunan mereka tetap bersama mereka. Anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tidak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Wah, ini sudah nyebut nama Tuhan Allah. Ya, Tuhan seolah-olah tidak menghukum orang fasik ini. Ini kalau kita lemah, tidak punya kekuatan, bagaimana saudara? Ya, jadi Ayub ini ya stres ini. Saya lihat ini stres, tapi nggak apa-apa. Terus kita biar ikutin. Yang penting di sini kita belajar supaya jangan sampai kita stres jauh dari Tuhan. Tapi tetap kita dalam setiap situasi, kondisi, keadaan apapun, tetap Tuhanlah menjadi pegangan kita. Lembu jantan mereka memacet dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Karena mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran. Dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Ya, tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan. Nah, ini orang fasik. Ini ya bukti nyata saya katakan tadi. Orang fasik itu tidak suka kebenaran. Dia benci sama Tuhan. Berlawanan. Ya berseberangan dengan Tuhan. Ayat 15. Yang Maha Kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami mohon kepadanya? Ini ya, dia menghina betul sama Tuhan. Ini orang fasik, saudara. Ya, karena terlalu stres. Makanya Tuhan katakan orang fasik akan binasa dalam kefasikannya. Ayat 16, memang kemujaran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan. Kebinasan orang menimpa mereka. Kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murka. Nah, ya, Ayub ini inkonsisten. Tadi puji orang fasik, sekarang orang fasik dia bilang betapa sering pelita orang fasik dipadamkan. Nah, ini ya baru sadar kalau ini ya. Jadi kadang-kadang Ayub itu tidak konsisten. Ya, pada kadang-kadang hidup di dalam real yang benar, tapi kalau sudah dia bertobat, kalau tidak bertobat baru dia menyalahkan Tuhan, soal dirinya benar. Sekali ini tadi muji orang fasik, sekarang dia tahu ya sering pelita orang fasik dipadamkan. Ayat 18, mereka menjadi seperti jerami depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri ganjar Allah supaya sadar. Nah ini ya, supaya orang fasik sadar dan Ayub sendiri biar sadar. Kita semua sadar ya, sebaiknya mata sendiri melihat kebinasaannya dan ia sendiri minum dari murka minum dari air kuasa. Ya, terima murka dari Tuhan. Karena peduli apa ia dengan keluarganya sudah ia mati bila telah habis jumlah bulannya. Masakan kepada Allah, diajarkan orang pengetahuan, kepada dia mengadili mereka yang tempat tinggi, yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa, pinggangnya gemuk oleh lemak dan sumsum tulang-tulang yang masih segar. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan, tapi sama-sama mereka terbaring di dalam debu dan beringa-beringa berkeriapan di atas mereka. Sesungguhnya aku mengetahui pikiranmu dan muslihat yang kamu rancangkan terhadap aku, katamu, di mana rumah penguasa? Nah ini lihat ini ya, orang fasik sudah ya. Di mana kemah tempat kediaman orang fasik? Nah lihat ini ya, jadi Ayub meresponi sendiri ini. Belum pernahkah kamu bertanya-tanya kepada orang-orang lewat di jalan? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka? Bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan dan diselamatkan pada hari murka. Wow, ini dia tanya semuanya, apa benar seperti itu? Ya, orang jahat terlindung daripada tidak ada, sudah tidak ada orang jahat yang dilindungi sama Tuhan. Ya, ini kalau lagi Ayub lagi lempeng-lempeng, kalau lagi miring-miring, saudara ya. Dikatakan diselamatkan pada murka. Siapa yang akan langsung menggugat kelakuannya dan menghanjar perbuatannya? Dia ini dibawa ke kuburan dan jirinya diawat orang. Dengan nyaman ia ditutupin oleh gumpalan-gumpalan tanah di lembah. Setiap orang mengikuti dia dan yang mendahului dia tidak terbilang banyaknya. Wah, memang banyak seorang jahat itu banyak.
Orang fasik banyak, banyak-banyak. Kalau saya pergi ke negara-negara maju di Amerika, di Kanada, oh bukan di Kanada, di New York Saudara ya, atau di tempat-tempat judi, wow itu orang fasik semua. Dia tidak mengenal Tuhan Saudara. Nggak bisa ini. Ya, banyak mereka. Dikatakan setiap orang mengikuti dia dan mendolimi dia, tidak terbilang banyaknya. Ayat 34 terakhir. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku. Semua jawabanmu hanyalah tipu daya belaka. Demikianlah firman Tuhan. Respon Ayub ya kepada teman-temannya. Mari kita mau cinta Tuhan. Kembali kepada firman, kita mau kembali sama Tuhan. Intinya yang penting hidup kita, pegangan kita Yesus, itu aja. Kalau Yesus, kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Jangan ikuti suara teman, jangan ikuti suara yang lain. Ikuti firman Tuhan. Rajin baca Alkitab dan hiduplah sebagai pelaku firman. Sehingga langkah-langkah kita langkah berjalan dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Jalan serta Yesus, setiap langkah haleluya, ku akan merasa cintanya Tuhan Yesus. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara, haleluya. Jalan serta Yesus sampai kita masuk ke surga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyerah engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari kita mau berjaga dan berdoa. Serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Berjalan bukan berjalan di jalan orang fasik, kata firman Tuhan, tapi berjalan di jalannya Tuhan Yesus. Kalau berjalan dengan Yesus, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.